Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu membuka mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu untuk hari ini bisa kalian dapatkan dengan manfaat. Amin amin. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di sini mau menjelaskan tentang mata pelajaran akidah akhlak dengan tema adab bertetangga. Di sini Ibu mau menjelaskan 3 hal dalam tema adab bertetangga. Dengan tema adab bertetangga, yang pertama kita membahas tentang pengertian adab bertetangga. Yang nomor 2 kita membahas tentang dalil-dalil bertetangga. Yang nomor 3 kita membahas tentang sikap adab bertetangga. Yang pertama yaitu Ibu mau membahas tentang pengertian. Kalian di sini juga sudah pasti banyak paham kan apa itu tetangga? Nah, tetangga adalah orang yang dekat dengan rumah kita. 40 rumah dari rumah kita disebut dengan tetangga. Dari arah mana aja, baik arah timur, barat, selatan maupun dari arah mana aja, jika orang yang dekat dengan rumah kita itu dinamakan tetangga. Nah, di sini nomor 2 next kita mau lanjut tentang dalil-dalil bertetangga. Dalil-dalil bertetangga ini dijelaskan dalam 2, yaitu pertama dalam surat An-Nisa, yang kedua dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama ini di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was solihini wal jaril junubi was sahibil jambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu in kana mukhtalan fakhura. Yang berarti sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, karena di sini adalah Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dan tetangga jauh maupun tetangga dekat ya. Ibnu sabil, teman sejawat, terus serta hamba-hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Allah tidak pernah suka dengan orang-orang yang sombong maupun orang yang membanggakan dirinya, karena sama manusia pasti saling membutuhkan ya. Yang kedua kita membahas tentang dalil bertetangga dalam hadis Imam Bukhari Muslim yang berbunyi wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Yang berarti siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi siapapun yang beriman kepada yang mengimani hari akhir maupun mengimani Allah, kita harus kita harus beriman kepada tamunya dan tetangganya. Yang nomor 3 kita membahas tentang sikap hidup bertetangga.
Dalam bertetangga itu, dalam bermasyarakat, tentunya interaksi atau apapun itu pasti akan terjadi. Maka sebagai seorang muslim, kita harus selalu menjaga dirinya untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Jadi dalam hal apapun di tetangga pasti ada kacaunya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita agar tidak kacau sama tetangga kita. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Di sini yaitu diantaranya yang pertama ada 5 ya. Yang pertama yaitu hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian ketemu tetangga kalian di dalam desa maupun di luar desa, kita hendaknya menyapa atau mengucapkan salam. Yang kedua yaitu hendaknya kita berbuat kebijakan kepada siapapun yang harus menunggu orang lain, tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebijakan kepada kita. Jadi kita sama tetangga harus saling membutuhkan. Kalau kita ada apa-apa, kita harus membantu dengan semampu kita. Jangan nunggu tetangga bantu dulu kita baru bantu tetangga, itu tidak boleh. Kita harus saling tolong menolong. Yang nomor 3 yaitu hendaknya kita mengembalikan hak adami seperti membayar hutang maupun mengembalikan barang. Jadi kalau mau pinjam uang tetangga maupun meminjam barang, kita harus mengembalikan dan mengucapkan terima kasih. Yang nomor 4 hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit. Jadi tetangga kita kalau ada yang sakit, kita hendaknya menjenguk tetangga kita ya, baik itu tetangga sakitnya di rumah maupun di rumah sakit, kita harus menjenguk. Kalau emang tidak bisa di rumah sakit, hendaknya kita menjenguk di rumah. Nomor 5 yang terakhir, jika ada yang sakit. Jadi tetangga kita kalau ada yang sakit, kita hendaknya menjenguk tetangga kita ya, baik itu tetangga sakitnya di rumah maupun di rumah sakit, kita harus menjenguk. Kalau emang tidak bisa di rumah sakit, hendaknya kita menjenguk di rumah. Nomor 5 yang terakhir, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira. Jika tetangga kita merasa gembira, kita harus memberikan ucapan biar tetangga kita juga merasa senang kalau ada yang ngucapin ya. Next kita membahas tentang sikap hidup bertetangga. Di dalam Islam dianjurkan yang paling utama di sini dalam sikap hidup bertetangga itu ada 7. Yang pertama yaitu jika kita sesama tetangga, kita tidak boleh menyakiti tetangga, bahkan kita harus memuliakan tetangganya. Jadi kalau kita punya apa-apa, kita harus memberikan kepada tetangga itu. Kita tidak boleh menyakiti, kita harus saling berbagi biar rukun tetangganya ya. Yang nomor 2, kita harus berseri-seri. Jadi kalau kita ketemu tetangga di jalan maupun di mana, kita harus senyum, kita harus menyapa. Kalau menyapa aja tapi nggak senyum, akhirnya kan kelihatan nggak enak. Kita harus menyapa juga tersenyum saat kita bertemu tetangga. Yang nomor 3, kita harus menolong saat dalam kesulitan. Tetangga kita maupun orang lain yang kita jumpai di mana aja, kalau dia membutuhkan pertolongan kita kalau dia merasa kesulitan, kita harus membantu dengan semampu kita ya. Next kita lanjut ke nomor 4, memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi kalau kita diundang acara tetangga kita, acara apapun, kita harus menghormatinya dengan lapang dada ya. Yang nomor 5, kita harus menerima uzur atau permohonan maaf. Jika kita tidak bisa hadir, kita harus memohon maaf kepada tetangga kita karena kita belum bisa hadir, sebabnya begini ya, sebabnya begini gitu. Kita harus menjelaskannya karena kita harus menjaga tetangga kita agar bisa saling baik-baik saja. Next nomor 6 yaitu
memberikan nasihat dengan lemah lembut kepada tetangga kita. Jadi kalau tetangga kita merasa kesulitan atau merasa apa, kita harus menasehatinya dengan lemah lembut agar dia bisa terbuka pikirannya, agar bisa terselesaikan masalahnya. Yang nomor 7 terakhir yaitu saling berkunjung. Jadi kita sesama tetangga itu harus saling berkunjung biar kelihatan tetangga yang menjadi tetangga yang harmonis. Kalau kita nggak pernah berkunjung ke rumah tetangga kita, akhirnya serasa angkuh ya. Kita harus berkunjung ya. Kalau free, kalau hari libur, kita main ke tetangga kita biar makin akrab ya. Sini dari pelajaran yang Ibu jelaskan hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa manusia itu tidaklah seorang diri. Manusia hidup sangat membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu saling membutuhkan. Namanya juga makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain, yaitu kehidupan dalam bertetangga, bermasyarakat. Kita saling membutuhkan orang di lingkup sekitar rumah kita, sebab ia tidak mungkin juga mampu hidup seorang diri. Semua orang di sini tidak mampu hidup seorang diri. Pasti kita saling membutuhkan satu sama lain. Jika ada keperluan, kita juga butuh ke tetangga. Jika ada hajatan yang bantu, pasti tetangga. Makanya kita tidak boleh hidup jadi seorang diri. Kita harus jadi hidup yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Di sini sudah selesai Ibu menjelaskan tentang materi pelajaran adab bertetangga. Sekarang Ibu mau mengasih tugas ke kalian. Yang pertama yaitu tugas kalian membuat poster dalam tema adab bertetangga. Yang nomor 2, Ibu menyuruh kalian menjelaskan tentang poster itu ya. Yang pertama membuat poster adab bertetangga itu kalian buatnya di rumah ya. Kalian pilih tema adab bertetangga dengan semenarik mungkin. Kalian mau pilih gambar yang mana? Nah, kalian pilih gambar ini kan pasti kalian tahu kenapa ya kok aku pilih ini, sebabnya apa, gini. Ini itu besok dijelaskan minggu depan, maju satu persatu di depan ya, untuk menjelaskan poster yang kalian gambar di rumah. Jadi tugasnya individu satu-satu, sendiri-sendiri ya. Tugasnya sendiri-sendiri, cuma buat satu poster aja. Kalian pilih semenarik mungkin gambar yang kalian mau. Minggu depan kalian maju, kalian jelaskan kenapa kalian bisa ambil poster ini ya. Sudah, dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Nah, Ibu sudah merasa kalian sudah paham semua ya dari tugas yang Ibu berikan hari ini. Kalau gitu pelajaran hari ini kita tutup dengan baik. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata dari Ibu maupun dari perilaku apa yang kurang jelas, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.